لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga mengajak kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa melakukan introspeksi diri kita masing-masing. Kita selalu muhasabah, mengevaluasi diri kita masing-masing, untuk kemudian kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Setidaknya kita harus selalu berusaha melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang telah dilarang olehnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita semua sedang berada di alam yang namanya alam dunia. Karena episode kehidupan kita, setelah kita melalui alam dunia, kita akan masuk ke alam akhirat yang dimulai dari alam barzakh, yang kemudian nanti kita masuk ke alam akhirat, di mana di alam akhirat nanti kita pasti akan dimintai seluruh pertanggungjawaban apa yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bagi kita orang-orang beriman, tentunya dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang bagi akhirat. Sehingga mari, mumpung roh masih ada di dalam jasad kita, mari kita selalu melakukan sesuatu dengan yang terbaik. Kita selalu melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarang olehnya. Tentunya prestasi-prestasi inilah yang selalu kita usahakan, inilah yang setiap khutbah Jumat selalu diingatkan oleh khotib, yaitu terkait dengan pesan takwa. Karena takwa merupakan prestasi rohani yang itu harus kita usahakan secara optimal. Dan tentunya dunia ini juga sebagai ujian. Tidak mungkin kita mendapatkan segala sesuatu secara gratis, tetapi haruslah kita bermujahadah. Kita selalu bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyikapi kehidupan dunia ini, setidaknya jika kita lihat secara umum, ada 3 kelompok manusia. Yang pertama yaitu ada orang yang tidak begitu percaya dengan kehidupan yang namanya akhirat.
di mana ia merasa bahwa dunia ini adalah kehidupan yang di situ ketika selesai atau mati maka selesai sudah perjalanan kehidupan manusia. Lalu ada golongan yang kedua yang merasa bahwa kehidupan yang hakiki sesungguhnya adalah kehidupan akhirat, sehingga dunia dengan segala gemerlapnya harus ditinggalkan karena dunia itu bersifat menjerumuskan dan menggoda manusia. Dan yang ketiga, ada orang yang bersikap ia tetap memperhatikan dunia, tapi dunia bukan merupakan tujuan segala-galanya, tetapi ia adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Diriwayatkan dalam sebuah kisah, pernah suatu ketika pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang mengalami perubahan dalam hidupnya. Dulunya ia biasa-biasa saja, lalu kemudian ternyata ketika Rasulullah bertemu dengan orang ini, kehidupannya sangat-sangat memprihatinkan. Kemudian Rasulullah bertanya pada seseorang ini, "Apa yang menyebabkan kamu menjadi seperti ini?" Ternyata orang tersebut menjawab dengan jawaban yang diplomatis. Ia menjawab, "Ya Rasulullah, aku menjadi seperti ini karena doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian Rasul balik bertanya kepada orang itu, "Apa doa yang engkau panjatkan kepada Allah sehingga keadaanmu yang seperti ini engkau merasa doamu dikabulkan oleh Allah?" Kemudian orang tersebut menjawab, "Aku berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sengsarakanlah kehidupanku di dunia ini, karena dengan sengsara kehidupan dunia ini akan menjadi indikator kebahagiaanku nanti di akhirat." Mendengar jawaban ini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan mengatakan kepada orang tersebut, "Maukah engkau aku tunjukkan doa yang lebih baik dari doa yang telah engkau panjatkan?" Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar." Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang arti dari ayat tersebut sebagaimana kita ketahui bersama, Rabbana, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan atau kesuksesan ketika kami berada di dunia, dan juga anugerahkan kepada kami kebahagiaan, kebaikan, kesuksesan nanti ketika kami berada di akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sehingga dari jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini kita lihat bahwa sesungguhnya Rasulullah mengajarkan keseimbangan hidup dunia dan juga akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terkait dengan ayat ini, seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas, beliau menyatakan, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan fid dunya hasanah, yaitu kebaikan yang ada di dunia ini atau kesuksesan dunia itu. Maka setidaknya Ibnu Abbas mengemukakan 6 hal, yang mana jika kita selalu mengusahakan yang 6 hal ini, maka insya Allah kita tidak hanya sukses berhenti di dunia, tetapi nanti kita juga akan mengalami atau sukses di akhirat. Ke-6 hal itu yang pertama yaitu pasangan, suami atau istri yang sholih atau sholihah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tentunya untuk mendapatkan pasangan yang sholih atau sholihah diperlukan usaha yang keras, bukan hanya dari sisi zahir, tetapi yang lebih utama adalah dari sisi batin. Karena biasanya kita, yaitu manusia, cenderung mengedepankan nafsu kita. Maka dari itu Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya,
Tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha faghfar bidzatid din. Hadis ini menegaskan pada kita tentang kebiasaan. Biasanya perempuan dinikahi karena 4 hal. Jadi sekali lagi saya sampaikan di forum ini bahwa ini bukan perintah nikahilah, tetapi biasanya perempuan-perempuan itu dinikahi karena hartanya, karena kecantikannya, dan karena baik dari garis nasabnya, dan karena agamanya. Titik tekannya dari hadis ini adalah fadfar bidzatid din taribat yadaka. Maka pilihlah yang agamanya baik agar kita tidak menyesal seumur hidup di dunia, bahkan nanti sampai kelak di akhirat. Maka menurut Ibnu Abbas mengomentari ayat ini, yang dimaksud dengan fid dunya hasanah, yang pertama adalah pasangan yang solih atau solihah. Kemudian yang kedua, masih menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan fid dunya hasanah adalah anak-anak cucu yang solihin, solihat, yang qurrata a'yun, yaitu menyejukkan pandangan mata. Tentunya hal ini juga tidak bisa dicapai dengan santai, karena semuanya butuh perjuangan dan juga pengorbanan. Untuk memperoleh anak-anak yang solih dan solihah, kita tidak bisa hanya menyuruh mereka, tetapi kita harus lebih dulu memberi contoh. Dan yang ketiga, yang dimaksud dengan fid dunya hasanah, yaitu lingkungan yang baik, yang mana lingkungan itu selalu mengajak dan mendorong kita kepada kebaikan dan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yang dimaksud fid dunya hasanah adalah rizki yang halal. Rizki yang halal ini tentunya harus ada usaha yang maksimal dari kita sebagai pelaku, yaitu manusia. Dan yang keempat, yang kelima adalah ilmu yang bermanfaat, yang mana dengan ilmu yang kita miliki dan ilmu itu bermanfaat, maka kita amalkan mulai dari diri kita sendiri, dan di situ muncul semangat untuk memahami agama Islam dengan baik dan benar, dan semangat untuk selalu mengamalkannya. Dan yang keenam, yang dimaksud dengan fid dunya hasanah menurut Ibnu Abbas adalah umur yang barokah. Sehingga kehidupan kita di dunia ini bukan masalah panjang dan pendeknya umur kita, tetapi apa yang sudah kita berikan dalam kesempatan ketika kita masih hidup. Inilah yang juga dijelaskan oleh Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sehingga Allah menciptakan hidup dan juga mati tidak lain dan tidak bukan untuk menguji kita, untuk menguji manusia, siapa yang terbaik di antara kita, amal-amal yang kita lakukan, yaitu proses dalam menjalani kehidupan ini. Disinilah sesungguhnya bagaimana kita mampu memanfaatkan usia pemberian Allah ini dengan sebaik-baiknya, dan berbuat bagaimana manfaat buat orang lain, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika 6 hal yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini kita usahakan, bahkan mudah-mudahan kita berhasil dalam mengusahakannya, maka disinilah yang dimaksud fid dunya hasanah, yang mana kebaikan atau kesuksesan dunia itu akan mengantar kepada kesuksesan nanti di akhirat. Sehingga kesuksesan dunia yang dimaksud bukan hanya sukses secara materi, bukan hanya sukses mempunyai rumah yang megah, mempunyai tanah yang sangat banyak, tapi sesungguhnya sukses yang diharapkan adalah sukses dunia yang dapat mengantarkan kesuksesan di akhirat nanti yang hakiki. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita, sehingga kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita termasuk orang-orang yang sukses di dunia maupun juga di akhirat. Sebagai penutup dari khutbah ini, ada satu doa yang sangat indah yang mestinya selalu kita panjatkan kepada Allah. Doa tersebut adalah Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki agama kami, karena dengan agama ini yang dapat menjaga urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaiki dunia kami, karena saat ini kami hidup di dunia ini. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaiki akhirat kami, karena nanti kelak kami akhirat menjadi tempat kembali kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah ya Allah
kehidupan kami ini selalu bertambah kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian kami adalah istirahat atau berhenti dari segala sesuatu yang jelek. Birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahdadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.